Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelas Bisnis Digital 2022P. Di sini saya akan membacakan narasi yang bertema sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Bahasa menurut Keraf dalam Samara Ratipa tahun 2005 memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama mengatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujuran yang bersifat arbitrer. Sejarah bahasa Indonesia dimulai sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan kita masih menggunakan dialek Melayu. Lalu Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Hal ini mempengaruhi tata tulis huruf Arab pada tata tulis bahasa Melayu. Berlanjut pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penyambung antara bangsa Belanda dan pribumi. Sejarah bahasa Indonesia berlanjut pada Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo diselenggarakan pada 1938. Menurut Sukono tahun 2002, bahasa Indonesia menempati urutan keempat di dunia, yaitu setelah bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau Cina, dan bahasa Prancis. Bahasa Indonesia memiliki banyak keunggulan lain. Antara lain, 1. Bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Kedua, bahasa Indonesia memiliki kosakata yang banyak. Ketiga, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat UU nomor 24 tahun 2009. Penutur bahasa Indonesia berjumlah 269 juta, baik di dalam maupun di luar negeri. Kelima, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Dan yang keenam, tingkat kesalingpahaman atau mutual intelligibility bahasa Indonesia tinggi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bagi bangsa dan negara Indonesia telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan dan tulis dalam hubungan formal maupun informal. Di samping itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu dan identitas bangsa agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa besar yang berprospek di masa depan. Kita harus bertindak untuk menggapai cita-cita tersebut. Apalagi bahasa Indonesia dihadapkan dengan perkembangan teknologi informasi di dunia yang sangat pesat. Komitmen yang kukuh dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia sangat diperlukan. Di samping itu, komponen bangsa Indonesia tampil sejajar dengan bangsa maju lainnya harus dikedepankan. Seperti Jepang dan Korea Selatan, jumlah penutur dan pendukung bahasanya jauh lebih kecil dibandingkan bahasa Indonesia. Tetapi, dengan perkembangan teknologinya, bangsa lain berusaha mempelajari bahasa kedua negara tersebut. Hal itu menjadi dorongan bagi bangsa Indonesia agar terlibat lebih aktif dalam mempersiapkan kebutuhan berkomunikasi secara global. Untuk itu, seluruh komponen bangsa mulai dari anak-anak sampai orang dewasa diharapkan dapat memikirkan dan mempertahankan agar bahasa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini dan tetap memiliki prospek yang tinggi pada masa depan kelak. Sekian narasi yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.